Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odile Anggraini Pramesti dari Prodi D3 Keperawatan akan menjelaskan tentang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Pendahuluan, penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan karena merupakan penyakit akut dan bahkan dapat menyebabkan kematian pada balita di berbagai negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Infeksi saluran pernafasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala seperti tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering, atau berdahak. Satu program pemberantasan penyakit ISPA oleh pemerintah dimaksudkan adalah untuk upaya-upaya penanggulangan pneumonia pada balita. Pengertian ISPA, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh atau imunologi menurun. Penyakit ISPA ini paling banyak ditemukan pada anak di bawah 5 tahun karena pada kelompok usia ini adalah kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai penyakit. Patofisiologi ISPA. Menurut Amalia Nurin, perjalanan alamiah penyakit ISPA dibagi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap prepatogenesis, yaitu penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Yang kedua, tahap inkubasi, yaitu virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah, apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. Yang ketiga, tahap dini penyakit, yaitu dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbul gejala demam dan batuk. Yang terakhir ada tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronos, dan meninggal akibat pneumonia. Saluran pernafasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien. Ketahanan saluran pernafasan terhadap infeksi maupun partikel dan gas yang ada di udara amat tergantung pada 3 unsur alami yang selalu terdapat pada orang sehat, yaitu keutuhan epitel mukosa dan gerak mukosilia, makrofag alveoli, dan antibodi. Infeksi bakteri mudah terjadi pada saluran nafas yang sel-sel epitel mukosanya telah rusak akibat infeksi yang terdahulu. Selain hal itu, hal-hal yang dapat mengganggu keutuhan lapisan mukosa dan gerak silia adalah asap rokok dan gas SO2 atau polutan utama dalam pencemaran udara, sindroma imotil, pengobatan dengan O2 konsentrasi tinggi atau 25% atau lebih. Makrofag banyak terdapat di alveoli dan akan dimobilisasi ke tempat lain bila terjadi infeksi. Asap rokok dapat menurunkan kemampuan makrofag membunuh bakteri, sedangkan alkohol akan menurunkan mobilitas sel-sel ini. Antibodi setempat yang ada di saluran nafas ialah imunoglobulin A. Antibodi ini banyak ditemukan di mukosa. Kekurangan antibodi ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran nafas, seperti yang terjadi pada anak. Penderita yang rentan mudah terkena infeksi ini seperti pada pasien keganasan yang mendapat terapi sitostatika atau radiasi. Penyebaran infeksi pada ISPA dapat melalui jalan hematogen, limfogen, perkontinuitatum, dan udara nafas. Komplikasi ISPA. Komplikasi yang dapat timbul dari penyakit ini yaitu asma. Komplikasi lain yang dapat timbul yaitu yang pertama ada otitis media, yang kedua ada croup, yang ketiga ada gagal nafas, dan yang terakhir ada sindrom kematian bayi mendadak dan kerusakan paru residu. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.